Tidak ada unsur ajakannya. Tetapi kan menurut kami, oh ini pasal 71 gitu kan. Ya tidak seperti itu. Kami juga tidak bisa. Karena kan diukurnya dari mana juga susah. Maaf, saya tidak mengeluarkan kata-kata rekomendasi mendiskualifikasi. Ya, terkait dengan kami Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan penerimaan laporan, dugaan pelanggaran, ya gitu. Yang kemarin kami rilis itu terkait dengan dugaan pelanggaran pidana, ya karena ada laporan dari dari calon kepada kami terkait dengan terlapornya itu adalah calon petahana yang berkenaan dengan penggunaan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah daerah dalam kegiatan pemilihan. Itu kami terima, kami proses sesuai dengan aturan-aturan yang kami punya, ya, dan dibahas di Sentra Gakumdu. Pembahasan 1, ya, ada undangan klarifikasi kepada para saksi ahli, gitu kan. Dinaikkan lagi, dibahas di SG2. Nah, di SG2 itu pada tanggal 26 Desember 2020 sepakat, Gakumdu itu sepakat bahwa laporan dari saudara Dr. Iwan Saputra itu dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana. Yaitu pasal yang disangkakan dugaan pelanggarannya kan pasal 71. Dari 1 sampai 5 itu pasal 71 dengan ancaman pidana ada di pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, ya. Nah, proses ataupun juga dugaan pidananya tidak terpenuhi, maka Gakumdu bersepakat bahwa itu dihentikan. Jadi gugur lah istilahnya dan tidak diproses lebih lanjut. Terkait dengan diteruskannya dugaan pelanggaran administrasi yang menurut kami memenuhi unsur, kami teruskan kepada KPU supaya KPU mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan-aturan yang ada, ya. Jadi kami teruskan kepada KPU. Yaitu membuat kewenangan atau kan dilarang membuat satu kebijakan kewenangan, ya, program pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan. Inti dari masalah yang dilaporkan adalah karena calon petahana sebagai bupati mengeluarkan surat edaran dan juga instruksi, ya, surat instruksi, ya, kepada, kalau instruksi itu kepada Pak Camat dan para kepala desa untuk percepatan pensertifikatan tanah wakaf, ya, jelas itu kan. Dan juga surat edaran yang disampaikan kepada Ketua MUI, BKPRI, DMI sama mengakselerasi, ya, akselerasi pensertifikatan tanah wakaf yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Tidak ada unsur ajakannya. Tetapi kan menurut kami, oh ini pasal 71 gitu kan. Karena 6 bulan tidak boleh mengeluarkan kebijakan ataupun juga yang lainnya adalah kewenangannya. Yang kami berkesimpulan bahwa ini memenuhi unsur dugaan pelanggaran. Dugaan pelanggaran memenuhi unsur dugaan pelanggaran yang diteruskan kepada KPU. Nah, KPU silakan mengambil langkah-langkah juga sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Berarti karena terkait dengan pidana itu kan tidak memenuhi kan? Ini kan pidananya sudah tidak terpenuhi, ya. Bawaslu tidak melihat ada unsur menguntungkan atau merugikan. Ya tidak seperti itu. Kami tidak bisa karena kan diukurnya dari mana juga susah, ya. Susah kan? Ini berarti Bawaslu mengeluarkan rekomendasi itu atas dasar surat edaran saja. Betul. Meneruskan kepada KPU untuk KPU membuat langkah-langkah sesuai dengan kewenangannya. Maaf, saya tidak mengeluarkan
kata-kata rekomendasi mendiskualifikasi. Sekali lagi, Bawaslu tidak mengatakan seperti itu. Yang ada adalah meneruskan dugaan pelanggaran administrasi yang menurut kami memenuhi unsur dugaan pelanggaran kepada KPU. Biarkan KPU yang menilai, mengkaji penerusan kami. Berarti salah pernyataan bahwa Bawaslu merekomendasikan nomor 2 untuk didiskualifikasi. Tidak seperti itu. Ya, kami tidak pernah mengatakan seperti itu. Yang ada saya katakan tadi bahwa dugaan pelanggaran administrasi itu memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi dan kami teruskan kepada KPU supaya KPU mengambil langkah-langkah sesuai dengan kewenangan yang ada di peraturan perundang-undangan.